Karena manusia tidak bisa mengendalikan jin, tapi jin bisa mengendalikan manusia. Manusia nggak bisa lihat jin, jin bisa melihat manusia. Kalau dilihat dari kekuatan, jin punya kekuatan yang lebih besar daripada manusia. Mau contoh, Pak? Manusia siapa yang bisa membangun candi satu malam? Nah, itu nek mau cerita ya toh. Kalaupun bisa satu hari, itu kalau menurut jin ecek-ecek. Betul nggak? Karena di masanya siapa? Nabi Sulaiman. Jin mengatakan, aku bisa lebih dahsyat dari itu. Kenapa? Aku bisa mindahin sebelum kamu berkedip. Lebih kuat mana? Manusia sama jin? Mereka itu diberikan Allah kelebihannya, keutamaannya, diantaranya itu kekuatan yang luar biasa. Dan nanti akan kita bahas. Jin itu punya beberapa keutamaan di atas manusia. Kecepatan juga demikian. Secepat-cepatnya lari manusia, lebih cepat jin. Ya. Nah, kembali kepada tadi. Yang sehingga kemudian yang terjadi antara kerjasama manusia dan jin apa yang terjadi? Ini ya, yang terjadi adalah simbiosis mutualisme. Kerjasama yang saling menguntungkan. Kenapa menguntungkan bagi jin? Oh, banyak. Bagi jin menguntungkannya banyak, Pak. Satu, yang terbesar, keuntungan yang terbesar bagi jin apa? Bisa membuat manusia ini syirik. Oh, itu sudah melebihi dari segalanya, Pak. Betul nggak? Ketika orang punya perewangan, ketika orang punya khodam, mohon maaf ya, dia datang ke dukun saja salah. Dia belajar ritual yang tidak disunahkan Nabi saja sudah salah. Kemudian dia punya khodam. Begitu dia punya khodam, maka tawakalnya ke Allah atau ke khodamnya? Ke khodamnya. Dia merasa pede karena dia punya khodam. Berarti keuntungan terbesar yang didapat oleh jin dari kerjasama dengan manusia adalah kesyirikan. Dia bisa bikin orang itu kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Dan syirik itu kita tahu ya, dosa yang tidak diampuni Allah. Artinya kalau sampai mati dia belum tobat, ya sudah. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Dia orang seburuk-buruknya makhluk, plus dia kekal abadi di neraka jahanam. Yang kedua, bagi jin apa? Jinnya dikasih makan, Mbak. Jinnya dikasih makan. Yang ketiga, dikasih tempat tinggal. Tapi kalau makan tempat tinggal itu sederhana, Pak. Kecil, Pak. Tapi yang terbesar ya tadi, jin berhasil membuat manusia itu melakukan kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Sedangkan yang didapatkan oleh manusia itu kesenangan yang semu, yang menipu, yang resikonya tinggi, Pak. Nanti saya akan sampaikan apa resikonya. Ya, simbiosis mutualisme. Tidak ada makan siang yang gratis. Tapi kalau ada ya, nanti tidak bahas lain-lain. Oke. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang sanggup menaklukkan jin secara mutlak, tidak sanggup. Membuat jin untuk selalu mematuhinya, dan tidak ada satu manusia pun yang sanggup untuk memperbudak jin kecuali dengan hubungan timbal balik, ya, simbiosis mutualisme. Entah dengan melakukan amalan yang tercela yang disukai jin,
atau dengan menundukkan para setan dengan sumpah perjanjian atau dengan jimat. Ya, nanti kita bahas ini insyaallah. Faham sampai sini jamaah? Ada yang ditanyakan? Sampai sini? Oke. Sekarang kemudian Ustadz diberi contoh dong perjanjian dan kerjasama yang kemudian bisa ini tadi jinasab. Yang pertama adalah ini ya, perjanjian kerjasama. Ya. Bedanya jin dengan setan itu iblis itu apa? Ya, kalau iblis, kalau ibarat kata itu big boss-nya, Pak. Ya, big boss-nya. Kalau jin, ada jin muslim, ada jin fasik atau jin kafir. Nah, jin fasik atau jin kafir itu setan tadi, Pak. Ya, karena syaitan itu kan nama sifat yang menjauh dari kebaikan, menjauhkan dari kebenaran, menjauhkan dari Allah dan Rasulnya, kan itu ya. Jadi kalau ditanya iblis itu siapanya, iblis itu pimpinan dari setan. Ya, pimpinan dari para setan. Jin yang fasik, yang kafir. Bahkan mereka ya seakan-akan menganggap iblis itu Tuhan, Pak. Ya. Tapi kalau yang jin muslim tetap mereka Tuhannya siapa? Allah. Makanya kalau jin fasik atau jin kafir itu kalau diminta syahadat, kalau betul-betul nggak ikhlas dari dalam dirinya nggak bisa. Ya. Atau kadang nyebut Allahnya bisa, nyebut Nabi Muhammadnya ya nggak bisa. Itu biasanya kalau mau nipu peruqyah, gitu, akhirnya nipu dengan syahadat. Tapi begitu dia nyebut Nabi Muhammad nggak bisa. Nah, itu berarti tidak ikhlas dalam hatinya. Monggo lenggah. Nah, nanti itu sebetulnya malah ada pertanyaan, apa bedanya jin korin sama khodam? Apa bedanya jin korin sama khodam? Ini buat PR nanti ya. Dipikir coba, apa bedanya jin korin sama kodam? Karena sama-sama nempel ke manusianya. Ya, sama-sama melekat nempel ke manusianya. Kodam itu kan jin nasab tadi loh ya. Ini ya. Beda jin korin, kemudian jin khodam atau nasab tadi, karena sama-sama melekat pada diri manusia. Oke. Dan kerjasama itu dengan pesugihan. Yang kedua, cekelan. Yang ketiga, santet. Yang keempat, ini orang yang punya khodam atau yang bikin perjanjian dan kerjasama dengan jin, berarti dia ngelakoni ini, Pak. Dia ngelakoni pesugihan, atau dia cekelan, atau bisa juga susuk, pusaka. Karena nanti cekelan ini kaitannya dengan jimat, Pak. Ya. Berarti orang yang punya jin khodam, dia ngelakoni ini nih, melakukan kesyirikan ini.